akan belajar bersama Ibu Ine. Nah, pembelajaran kali ini terkait dengan mata pelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia dengan tema lingkungan sahabat kita dan subtema usaha pelestarian lingkungan. Selamat menikmati anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Ikutin gerakan Ibu ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke? Sekarang kita akan belajar bareng Ibu Ine. Oke? Oke, Bu. Nah, pembelajaran kali ini terkait dengan pembelajaran faktor kualitas air bersih, yaitu pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia itu tentang ide pokok. Anak-anak, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Duduk rapi sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang siapa yang tidak hadir? Sekarang Ibu absen aja ya. Ibu absen. Dinar Nuraini hadir. Kartika Sri Kolamasari Sakit, Bu. Dian Nurkusdiana Hadir. Dani Setiawan Hadir. Dias Andika Primadi Hadir. Bintang Susilo Yudiono Hadir. Rizky Kusumawardani Hadir. Ade Surya Sumantri Hadir. dan Hasrian Herlambang Hadir, Bu. Cici Sri Haryani Ines Suryani Hadir, Bu. Depi Mutia Hadir, Bu. Reka Septianingsih Hadir, Bu. Nelly Yolanda Indriani Hadir. Cindy Fristia Hapsari Hadir, Bu. Niken Khairunisa Hadir, Bu. Nadia Safarina Suryaman Hadir, Bu. Ajeng Amalia Santika Hadir. Anissa Nadia Nusaeba Hadir, Bu. Dini Agung Nugrah Hadir, Bu. Elis Risyanti Hadir. Hani Hartina Hadir, Bu. Ipa Zizia Hadir, Bu. Ade Putri Rahmawati Hadir, Bu. Iwan Suteja. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti yang tidak masuk cuman Kartika ya. Oke, anak-anak, kan Kartika nggak masuk nih ya. Sekarang teman-temannya tahu nggak sih Kartika sakit apa? Demam, Bu. Wah, demam. Kita harus waspada ya, soalnya kan sekarang kita lagi ada dan lagi menghadapi wabah COVID-19. Alangkah lebih baiknya kita sekarang harus terus waspada dan terus safety ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu punya lagu. Corona, virus berbahaya. Batuk, pilek, demam, itu penyebabnya. Cucilah tanganmu, pakailah maskermu. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Corona, virus berbahaya. Batuk, pilek, demam, itu penyebabnya. Maka dari itu, sekarang pembelajarannya akan dimulai. Maka rapihkan tempat duduk kalian dan rapihkan baju kalian. Oke anak-anak? Coba rapihkan ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya?
Belajar tentang siklus air, Bu. Ngomong-ngomong siklus air, Ibu jadi ingat kalian ke sekolah mandi nggak? Mandi, Bu. Mandi pakai apa? Air. Kalian dapat air dari mana? Sumur. Pinter. Oke, jadi pelajaran kali ini adalah untuk kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, juga kalian dapat menentukan ide pokok yang ada dalam suatu cerita. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Siap. Oke, anak-anak, terkait dengan siklus air yang tadi, Ibu jadi keinget sebuah lagu nih. Kalian penasaran nggak? Iya, Bu. Oke, ikutin Ibu ya. Air itu sumber kehidupan kita. Ada air laut, juga air sungai. Air bersih itu yang kita gunakan. Jagalah airmu agar tetap bersih. Syarat air bersih tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, tidak mengandung bahan kimiawi dan tidak mengandung banyak kuman-kuman. Oke, terkait dari lagu tersebut, Ibu jadi mau nanya nih, gimana ya supaya air bisa tetap ada? Ada yang mau ngejawab? Aku, Bu! Aku, Bu. Coba kamu mau apa? Katanya mau apa? Ngerti? Menanam pohon, Bu. Oke, pinter menanam pohon. Ada yang mau jawab lagi? Aku, Bu. Apa? Menanam pohon. Sama, pinter. Nah, terkait itu, oke, ada yang mau bertanya nggak terkait Aku, Bu. lagu tersebut? Aku. Oke, Kartika apa? Bu, kenapa harus ada persyaratan untuk air bersih? Pinter, Ibu mau jawab ya. Jadi, kenapa harus ada persyaratannya? Karena untuk mendeteksi bahwa air itu bisa dapat atau digunakan untuk kita ataupun tidak. Ada yang lagi mau bertanya nggak? Aku, Bu. Oke, kamu apa mau bertanya apa? Bu, apa saja persyaratan air bersih? Astagfirullah, kamu nggak itu ya? Tadi kan kita habis nyanyi. Enggak, Bu, lupa. Yang lain masih ingat atau lupa? Lupa, Bu. Aduh, kok lupa sih? Oke, kalau kayak gitu, Ibu akan ngebagi kalian menjadi 5 kelompok supaya kalian bisa mengerti dan paham pertanyaan dari Novi. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ayo coba kalian sekarang. Sekarang kita bagi kelompok, 5 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Oke? Oke, Bu. Sok sekarang silahkan. Gimana? Udah dapet belum kelompoknya? Udah, Bu. Bagus. Udah. Nah sekarang ikutin Ibu ya. Sekarang kita akan belajar di luar. Belajar sambil bermain. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ular tangga. Kita akan bermain satu kelompok, 1 orang perwakilannya. Jadi Ibu akan contohkan ya. Ini dadu mempunyai 6 mata dadu ya. Ibu akan coba melemparkan dadunya. 6. Nah, maka Ibu akan berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap ular tangga ada beberapa penjelasan dan juga tantangan. Coba lihat anak-anak. Di nomor 1 tidak ada apapun, tapi di nomor 2 ada tentang penjelasan. Di nomor 4 ada tantangan. Semua ini sama sepertinya kita belajar ataupun kita bermain tentang ular tangga. Di setiap ular tangga ada beberapa penjelasan dan juga tantangan. Coba lihat anak-anak. Nah, di ular tangga ini ada beberapa penjelasan. Untuk nomor 2 ada penjelasan. Jadi ketika kalian menginjak nomor 2, maka kalian akan mengambil teks penjelasan. Dan jika kalian mendapatkan mata dadu 4, maka kalian akan mendapatkan tantangan. Nah, kalian juga akan mengambil sebuah tantangan 1 kelompok 1 orang. Di angka 6 ini Ibu mengenai
ekor ular, maka ibu akan turun ke angka 4. Di angka 4 ini ibu mendapatkan sebuah tantangan. Sekarang ibu telah mendapatkan tantangan yang pertama. Nah, tantangan ini akan dikerjakan oleh satu kelompok ya. Nah, jika tantangan ini sudah selesai, maka akan diberikan kepada guru untuk diperiksa. Sekarang ibu akan melempar dadu lagi. 5. Maka kita akan berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di angka 9 ini ibu tidak mendapatkan penjelasan ataupun tantangan. Maka akan kita lempar lagi dadunya. Oke, 2. 1, 2. Ibu telah menempati pada kotak 11, yaitu mendapatkan sebuah. Selanjutnya ibu akan mengambil kartu penjelasan yang akan ibu bacakan. Penjelasan ini akan kita bacakan ya anak-anak. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut. Kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, sebanyak 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia merupakan air segar, yaitu air tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik. A. Tidak berkeruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 sampai 25 derajat. Dan F. Tidak meninggalkan endapan. Sekarang sudah sampai ke kotak 11. Selanjutnya kalian bisa melanjutkannya sampai ke kotak 20 atau kalian akan mendapatkan piala. Kelompok mana yang tercepat menduduki piala ini, maka kelompok itulah yang akan mendapatkan piala tersebut. Kelompok akan berdiskusi untuk memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan yang telah mereka dapatkan. Kemudian, misalkan ya, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Maka akan menjawab dengan kualitas yang bersih dan tidak berwarna. Keenam tantangan ini akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok hingga selesai, kemudian akan dibacakan di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan ini melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk bisa menemukan informasi dan mengolah informasi juga dengan menggunakan ular tangga. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbaik.
panjangnya bukan kepala. Menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjang. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going Hey. out of bed. Yeah. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Apa syarat Soon you'll be alone. Sorry that you have to mikrobiologi air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Apa ya Bu jawabannya? Nah, jawabannya dari penjelasan yang telah kalian dapat. Coba baca, coba lihat lagi penjelasannya. Go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Apa syarat kimiawi air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat kimiawi adalah A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai dengan 9,2. Oke, pintar jawabannya. Gimana anak-anak? Betul tidak? Betul. Oke. Sekarang siapa yang mau mengutarakan lagi pendapatnya? Saya. Oke, soal kelompok 2. Apa syarat mikrobiologi air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat mikrobiologi A. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lain seperti sumur air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambah
menggunakan sejumlah kecil gasoline untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Oke. Gimana jawabannya? Betul tidak anak-anak? Betul, Ibu. Oke, siapa lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, Nopi, coba utarakan lagi pendapatnya ya. Coba sekarang tuliskan informasi penting dari teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sajikan dengan berupa peta konsep di bawah ini. 1. Syarat fisik. 2. Syarat kimiawi. 3. Syarat mikrobiologi. Oke, gimana anak-anak? Betul nggak jawaban Novi? Betul. Oke. Oke anak-anak, terkait pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah paham dan mengerti? Paham, Bu. Bagaimana Novi, sudah paham Novi? Paham, Bu. Oke, maka dari itu Ibu sekarang punya soal untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap pembelajaran kali ini. Oke? Oke, Bu. Ini soalnya ya, tolong kerjakan. Oke anak-anak, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu. Jika waktunya sudah habis, maka soalnya kumpulkan ke Ibu, oke? Oke, Bu. Selamat mengerjakan anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang soalnya berikan kepada Ibu ya. Oke. Nah, Ibu mau nanya, sekarang kita udah belajar. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang apa aja? Faktor kualitas air bersih dan ide pokok. Pinter. Nah, sekarang pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cara bagaimana membersihkan air atau filtrasi air. Oke, anak-anak? Oke, Jangan lupa pelajari lagi ya pembelajaran yang sekarang dan pembelajaran selanjutnya di rumah. Jangan lupa untuk terus mencuci tangan agar tidak terkena wabah COVID-19. Oke, sekian dan terima kasih. Coba ketua kelas pimpin Duduk doanya. rapi, sebelum pulang mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.